Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Break Iya Iya. Alhamdulillah hari ini sudah episode ke-17. Hari ini kita akan kedatangan narasumber itu kakak siar, kakak psikologi juga. Dan tema hari ini itu tentang konseling kelompok untuk mengurangi disonansi kognitif santriwati yang berpacaran. Oke, sudah bergabung kakak siar. Saya undang Kak siar dengan kak. Undang. Oke, Bismillah. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, sambil saya tunggu Kak Wija juga, saya jelaskan ke teman-teman yang baru nonton CEDI tentang apa ini break. Oke, untuk teman-teman yang pertama kali nonton CEIA, break ini salah satu kontennya CEIA yang menggali penelitian langsung dari penelitinya. Jadi hari ini kita mau menggali penelitiannya Kasiar gitu. Kak, sebelum masuk Kak Wija, mau Kak tanya bebas dulu. Kak Kiki dulu, kasih Kiki love. Kiki. Lontar Yosi. Kak, sebenarnya mondok Kiki kemarin juga kah? Sebelumnya? Nggak pernah. Nggak mondok. Nggak pernah mondok. Jadi sekolah umum gitu. Oh. Sudah. Saya undang Kak Wija dulu, Kak. Oke. Ya, sudah gabung Kak. Makasih kakak-kakak yang sudah bergabung. Demi banyak sekali yang nonton. Malu Kak. Ini Kiki jalan-jalan ke Bone. Mana? Kenapa ya Kak Wija? Mau di-refresh dulu. Halo kakak-kakak semua. Wow. Ya Allah. Tadi tuh Kak, pas Kiku follow, kukira langsung kita follow back. Ternyata, pas Kak DM Ki, kukira kita langsung, ternyata suami tak yang follow. Jadi hampir mak mengundang salah akun. Deh Kak Kiki tadi hampir mak mengundang salah akun karena sama kayaknya profilnya deh. Ya ampun. Kenapa ya Kak Wija ya? Suamiku. Iya, jadi lebih dulu dia follow ini akun daripada kita, jadi kayak wow. Kak Kiki juga kemarin nah kita juga dipantau sama suaminya sampai selesai 2 jam. Gimana rasanya Ki dinonton? Ya Allah. Kenapa Mbak? Kayak mau kau ujian ulang. Mampus. Enggak dong Kak, itu juga yang orang selalu kira ini sih iya kayak ujian hasil ulang, padahal enggak. Jadi aja Ki bicara bebas begitu ya, kayak apa yang dalam penelitian ini bisa dilakukan secara santai dengan orang pada umumnya. Pasti banyak yang relate juga dengan ini toh Kak. Tapi saya dulu santri Kak, Oh, makanya kayak excited ke ini. Iya, cuma enggak pacaran asik karena kan live, jadi bukan subjek. enggak boleh bicara. Tidak termasuk populasiku. Mana Kak Wija bisa bergabung? Undang, ya Allah, Bismillah. Jaringannya mungkin Kak Wija ya? Dia tadi yang sudah siap-siap on. Ya, Aduh, Bais kita teman angkatan tak gabung. Kak Rizky suhu. Kak Wija mungkin tuh mau di anu dulu. Aku tak di refresh dulu bagaimana ya? Karena berapa kali Mas undang Ki, tapi nggak bisa. Atau mulai Made sambil tunggu Kak Wija. Ada Kak Ir. Kak Rizky kapan masuknya? Geku. Apa nih bilang? Tapi biasa masuk di sini dosen juga, Kak. Pernah beberapa dosen masuk nonton. Alhamdulillah. Semoga kali ini Jami dulu. Nanti ditonton kalau sudah di save di feed. Mana ya Kak Wijanya?
Sini sudah saya terima. Oke, perkenalan dulu. Sebelumnya Kak, kita perkenalkan diri nih Pen sambil menunggu Kak Wijak dulu, biar teman-teman kenal juga kasih ya. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari nama ya. Nama Nur Syamsiah Rasya. Biasa dipanggil Siar atau Rasya. Terus apa ya? Kesibukan sekarang, alhamdulillah sudah 2 tahun ini di pemerintah Kabupaten Bone, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang biasanya tempat orang ngurus izin penelitian, izin praktek, terus ya pokoknya beberapa jenis izin lah. Apalagi biasanya Kita terserah mungkin memperkenalkan diri, bagaimana lagi? angkatan di psikologi angkatan 2014, lulus tahun 2019. Kelebihan gara-gara skripsi ini yang lumayan lama, kuliahnya enggak lama aja, 3,5 ya, sampai semester 7 sudah habis, semester 7 sudah ACC judul, tapi skripsinya yang lama. Sempat hiatus 4 bulan kayaknya, gara-gara disuruh proposal ulang. Astaga, angkatan tak ternyata yang kena juga proposal ulang. Angkatanku juga ada yang kena proposal ulang Kak. Terombak habis ini proposal. Yang awal Kayaknya semua orang punya jatuhnya ya di kuliah. Ini makasih kakak-kakak yang tetap berkomentar, kirim-kirim pantun ya. Terus Kak, kenapa bilang kita bilang terlambat? Padahal itu hitungannya kan berarti 5 tahun Ki. Kupikir memang di psikologi standar tak 5 tahun. Sesuatu jadi standar itu sebenarnya, saya pikir. karena waktu itu baru berapa ya? Lumayan banyak yang lulus sebelumku, jadi ya lumayan agak telat ya kayaknya hitungannya. Hitungan subjektif kayaknya ya teman-teman, jangan putus asa yang masih 5 tahun dan belum lulus. Maaf ya yang nonton, terus semangat. Ya, tetap semangat. Terus Kak, dari kesibukan tak sekarang, kayaknya gak ada deh hubungannya sama psikologi, atau ada ya? Pas di psikologi itu kebanyakan mata kuliah pilihan yang saya ambil menjurus ke PIO. Karena memang awalnya itu minatnya di HR, mau jadi HR. Tapi karena tidak diizinkan, terus disuruh pas lulus 2019 itu langsung daftar. Alhamdulillahnya lulus. Jadi ya sudah ambil. Meskipun sebenarnya bukan yang diinginkan, ya sudah. Tapi Rezekinya. kepake. Psikologinya kan tetap di mana-mana kan terpakai, toh. Jadi, Kalau di bidang Kak itu Kak kepake psikologinya bagaimana? kan di kantor itu kan pelayanan publik, Oh ya. yang bersentuhan langsung sama masyarakat. Jadi ya alhamdulillah betul-betul kepake untuk melayani masyarakat. Terus juga kebetulan saya di bidang perencanaan, itu yang dari awal merencanakan semua untuk program-program kegiatannya. Jadi tetap pakai ilmu-ilmu psikologinya untuk merencanakan. Kalau begitu Kak, tadi kan yang kerja Ki daftar terus lulus ya rezeki gitu kan. Kalau psikologi Kak, daftar lulus atau ada proses sebelumnya masuk ke psikologi? Daftar psikologi, alhamdulillah juga pas daftarnya itu lancar-lancar karena pilihan pertama lulus bebas tes jalur undangan, jadi langsung ambil. Itu pilihan cap cip cup atau bagaimana? Tuh memang di apa ya, disarankan orang tua. Awalnya disuruh ambil BK, bimbingan konseling. Tapi karena tidak mau jadi guru, akhirnya milih ya sudah ambil psikologi yang lebih murni ke ilmunya, bukan untuk keluarannya jadi guru gitu. Terus habis cari informasi ternyata psikologi bisa masuk ke berbagai bidang nantinya untuk kerjaan. Jadi akhirnya memilih psikologi di pilihan pertama. Karena lapangan kerjaan lebih luas di Kak. Ya. Terus Kak, masuk psikologi tuh ada minta gambaran tak yang kayak memang Ki mau ke arah mana begitu atau belum? Atau ya jalan saja dulu atau langsung kayak
kayaknya seru deh di klinis atau di mana gitu. Pas masuk psikologi, awal-awalnya kan masih meraba-raba mau masuk. Tapi di kuliah umum kan sudah dikasih apa ya, semacam gini loh, nanti kasih apa namanya. Gambaran-gambaran Uh, kalau klinis kemana gitu ya Kak. Terus kayaknya seru ini Pio. Memang langsung dari awal tuh menjurus ke Pio. Hmm. Akhirnya ambil kuliah, pilihan mata kuliahnya, mata kuliah pilihan memang menjurus ke Pio, rata-rata diambil. Eh, terus Kak, ini dari Pio, ini judul Kak Pio Kakak. Kan Keren deh. Klinis ya Kak. Kenapa banting setir? jauh. Iya, tapi kan kayak tak bilang sempat ke proposal ulang. Awalnya proposalnya memang Pio. Enggak, proposalnya ini cuman dalam bentuk kualitatif. Hmm. Awalnya cuma dalam kualitatif, gambaran. Terus tiba-tiba di proposal ditekankan untuk lebih eh, kayak aplikasi psikologinya di mana, implementasi psikologinya, dampaknya ke subjek itu apa, masa hanya sekedar memberikan gambaran. Akhirnya cari-cari, oke, kasih intervensi dalam bentuk konseling kelompok. Hmm. Kak, kalau misalnya tadi kita bilang kuliah itu 3,5 tahun, berarti lancar jaya gitu kuliah, tak ada mengulang, tak ada bermasalah bagaimana. Alhamdulillah selama itu tadi Ais bilang semua orang ada Masa waktu jadinya. dari awal kuliah, dari awal sekolah malah alhamdulillah sampai kuliah. Pas eh, masuk kuliah juga selama kuliah tidak pernah ngulang, selalu ya lumayan lah nilainya alhamdulillah. Tiba-tiba pas proposal, subhanallah, di pas ujian itu kayak kulitnya habis-habisan. Itu judul pertama tak Kak? Apa? Pio klinis juga? Ini sama gambaran disonansi kognitif. Oh ini. Ini gambaran disonansi kognitif pada santriwati yang berpacaran. Nah, terus kenapa bisa sampai dirombak-rombakan begitu Kak? Ya karena kayak apa ya, ditantang. Ya sekedar gambaran yang mau didapatkan, apa dampaknya, apa yang didapatkan nanti subjek, apa di mana manfaatnya ini psikologi untuk subjek. Hmm. Kalau sekedar memberikan gambaran dan sebagainya gitu, kayak kalau kata penguji kayak terlalu apa ya, masih terlalu umum kalau sekedar gambaran yang mau dicari. Yakinnya disuruh mau pindah ke kuantitatif atau sekalian langsung eksperimen, kasih intervensi. Hmm. Akhirnya ceritanya alhamdulillah ya ketemu, meskipun prosesnya lama. Tuh, Kak, masih mencoba Kak menggabungkan Kak Wija. Ya, Akhirnya banyak sekali juga Kak Wija kekepoannya di sini. Eh, terus Kak kenapa Ki? Berarti nih Kak kalau 3,5 tahun selesai perkuliahan, berarti skripsi 1,5 tahun begitu. Pernah Ki hilang memang atau berproses terus di nonstop di sini? hilang. Terus memang 4 bulan. Vakum 4 bulan setelah proposal. Hmm. Terus apa itu aktivitas Kak selama 4 bulan itu Kak? Pulang kampung, Hmm. nggak ngapa-ngapain, mencoba mengumpulkan kembali niat untuk eh, merevisi. 4 bulan itu benar-benar diam, merevisi tidak, ke kampus apalagi tidak, pulang kampung. Menenangkan diri, mengembalikan semua energi itu. Menenangkan diri pun sebenarnya tidak, karena tetap dipikir. Cuman belum terkumpul kembalinya untuk mulai dari revisinya, apanya kan bongkar ulang. Benar-benar dibongkar, tidak bongkar banget sih, cuman mau cari lagi intervensinya mulai dari nol, karena awalnya kan kualitatif, terus mau cari intervensinya, itu kayak susah bukannya. Tapi Kak
Kak, itu di psikologi sesuatu yang wajar sih hilang. Maksudku, saya dan beberapa temanku pun pernah hilang. Saya pun sudah proposal hilang 7 bulan. Temanku malah ada hilang 1 tahun. Saya kira saya yang terlama hilangnya. Ternyata banyak yang lebih gila dari ini. Karena pas kembali itu, dari mana, kenapa? Akhirnya kayak mau kembali, mau pulang lagi deh. Ini sudah Mi, selesai Mi. Kak, Wajar, subjektif sih. Karena kalau standar kebanyakan orang kuliah kan 4 tahun. Kalau kita hilang sebulan 2 bulan saja itu banyak sekali yang bisa dilakukan selama itu dan kita nggak ngapa-ngapain, sudah buang-buang waktu, buang-buang uang, uang UKT, apalagi dipikir UKT di psikologi. Itu jadi motivasi utama sekali, harus kembali secepatnya. apa ya, angkatanku kemarin saya Kak, mungkin karena pas pandemik dan eh, UKT banyak keringanan, mungkin salah satunya itu faktor yang bisa orang hilang agak lama. Dan angkatanku juga beberapa orang setahu hilang lama gitu. Tapi memang sih itu apa ya Kak, kalau ujian proposal di psikologi, Lebih berat, bagaimana ya cara menggambarkannya? berat sekali memang kalau ujian proposal, masih banyak sekali kemungkinan untuk sudah berubah total, apakah tidak lulus, ujian ulang, ya Allah. Ya sih ada temanku ujian ulang, tapi semua akan lulus pada waktunya. Itu. Semua akan bangkit kembali. Iya sih. Eh, terus Kak, kenapa Ki akhirnya memilih ini santriwati? Tunggu, terlalu cepat Kak. Sorry Kak. Apa itu disonansi kognitif? Pasti ada psikologi juga banyak yang nggak tahu ini apa itu disonansi kognitif. Kenapa Ki memilih variabel ini gitu Kak? Saya nggak pilih variabelnya sih sebenarnya awalnya. Kalau disonansi kognitif kan dipelajari di psikologi sosial ya. Saya cerita dari awal kenapa pilih tema ini. Boleh Kak? Nah itu waktu semester berapa ya? Saya pernah disuruh jemput sepupu di pesantren. Nah di situ saya nunggu agak lama sambil cerita-cerita sama temannya. Terus saya tanya, ini yang dari jauh, kalau liburan bagaimana pulangnya? Dibilang tidak pulang. Terus tiba-tiba ada yang nyeloteh, pergi jalan Kak sama pacarnya. Hah? Anak kan sebagai yang tidak pernah mondok, Oh, pandang baik. yang tidak pernah mondok, anak pesantren itu, masya Allah, tidak mungkin yang Masya begitu kan, dia kan orang tidak pernah gitu, makanya pergi jalan nggak sama pacarnya. Loh, bisa. Iya kan kalau liburan nggak pulang kampung, lebih milih jalan ke mall. Akhirnya ketemu sama lawan jenis. Ya gitulah, dari awalnya dari kegelisahan itu. Karena tiba-tiba, loh, dia anak pesantren pacaran. Akhirnya saya ingat ini, oh ya ada teorinya waktu psikologi sosial, disonansi kognitif. Cari-cari apa itu disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu ada keyakinan yang berbeda dengan perilaku. Simpelnya begitu. Ada pertentangan antara keyakinan individu dengan perilaku yang dilakukan. Nah intinya itu untuk disonansi kognitifnya. Terus itu yang kita hubungkan sama santriwati ini. Jadi masalahnya yang menemukan variabelnya. Terus Kak, ini pondoknya itu memang pondok gabung putra putri Kak? Maksudnya ada pondok yang ada putranya putrinya, pasti bisa semua segala macam bangunan dan aktivitas, atau putri saja? Putri. Putri Jadi saja? putri, mereka ketemu di luar pas jalan-jalan. Oh begitu? Awalnya kan, ya pas jalan-jalan di mall sama teman-temannya, akhirnya kenalan, berlanjut. Anak-anak kayak anak umur
kurang begitu, kurang lebih SMP kayaknya itu deh, pesantren waktu SMP deh. Terus Nggak bagaimana? lucu-lucu itu. Ada yang Nggak sembunyi lucu. sembunyi HP. Oh, agak takut saya bicara nih, karena mau di save live ya. Saya nggak sebut gitu pesantrennya. Oke. Terus Kak, tadi itu penelitian tak, akhirnya kita eksperimenkan Ki. Cara eksperimennya itu di santri bagaimana Pak? Pak Bingka, susah Ki perizinan masuk pondoknya Kak, atau bagaimana? Sekali. Apalagi Ada kayak kan temanya tuh Kak agak sensitif. sensitif banget. Hmm. Ada tiga pondok yang sempat tolak. Alasan tidak ada, tidak mungkin ada di sini begitu deh. Oh iya, nama baik pondok. Saya lebih dulu cari santrinya daripada minta izin di Iya, pesantren. Ah, iya. Kenapa enggak melakukan di luar Ki Kak? Nah, itu akhirnya saya pilih untuk di luar Nah, di saat libur. nah. Di Mau uji saat-saat santrinya? hmm, Mau. akhirnya didekati dengan cara yang ya lumayan lama prosesnya, berapa kali bolak-balik untuk Hmm. temuin. Sebelum akhirnya saya kasih tahu bla 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 bantu mau mengaku dengan ketentuan yang tidak disebutkan pesantrennya dan namanya. Terus bagaimana tuh proses eksperimen tak dengan yang begitu Kak? Kukira itu kalau ini mungkin kayak kualitatif begitu wawancara gimana untuk Ya, tahu Ki. awalnya kan sudah Terus kita, awalnya di kualitatif ya, ada itu akhirnya saya undang konselor Kak Bonita Mahmud jadi konselor. Terus saya bentuk kelompok. Apa ini proses eksperimennya Min? Saya cerita. ya proses pas itu sama santrinya kan biasanya orang berpikirnya kalau begini wawancara ya Kak, tapi kita eksperimen gitu. Eksperimen terus kan dalam bentuk konseling. Oh iya. Konseling kelompok. Jadi ada 5 orang itu terus dipandu sama konselornya Kak Bonita. Terus apa ini proses eksperimennya di awal itu santri-santri ini dikumpul perkenalan masing-masing. Setelah perkenalan itu di tahap perkenalan terus dikasih selembar kertas, dikasih pertanyaan, di situ dituangkan dulu semua masalah-masalahnya, apanya semua di situ. Setelah itu baru diceritakan apa isi kertasnya, apa masalah-masalah yang dialami selama di sini, baru masuk ke kegiatan intinya, semua diungkapkan di situ. Terus setelah kegiatan inti, itu hari pertama kan 2 hari eksperimennya, 2 hari itu hari pertama. Nah itu sebelum pulang di hari pertama itu dikasih tugas mulai merenung, memikirkan uh, inti dari inti dari masalah yang sedang dibahas itu berpacarannya, karena kan itu bertentangan dengan nilai-nilai santri toh. Nah dari itu yang diminta untuk merenungi di rumah. Terus mulai lagi itu sudah penutupan diminta lagi untuk menceritakan hasil renungannya. Hmm. Ada pretest post test. Oh iya, oke Kak. Ada pretest post testnya. Itu kelihatan alhamdulillah konseling kelompok ini memang memberikan efek untuk mengurangi disonansi kognitifnya. Kenapa? Karena kan tujuan dari konseling kelompok kan untuk mengurangi disonansi kognitif ini ada caranya untuk lebih lebih menyadarkan kembali individu bahwa keyakinannya yang benar tidak boleh dipertentangkan dengan perilakunya. Iya. Nah, itu yang ditekankan di konseling ini. Jadi alhamdulillah berhasil, hasilnya berkurang disonansinya dari aspek saya tidak jelaskan ya. Di disonansi kognitif ada 3, ada psychological disorder, ada negative self evaluation, sama ada embarrassed. Nah kebetulan
di konseling kelompok, bukan kebetulan, nggak boleh bilang kebetulan. Nah, di konseling kelompok ini yang disasar memang psychological discomfortnya. Karena untuk dua aspek lainnya, itu cara mengurangi di aspek itu adalah dengan menghindari rasa tanggung jawab. Nah, itu yang tidak diinginkan dari eksperimen ini. Kan tidak mungkin kita mau biarkan dia buang keyakinannya untuk yakin bahwa berpacaran itu salah. Kita Oh mau iya iya, ada iya. bahwa tanggung jawabnya sebagai santri adalah memegang nilai-nilai yang telah diajarkan dan menghilangkan, bukan mengurangi sedikit demi sedikit perilaku berpacarannya ini. Nah, itu yang jadi sebenarnya tujuan dari skripsi ini. Jadi bukan kayak langsung setelah ini konseling, akhirnya dia sadar dan tidak mau pacaran, putus mi langsung, itu enggak nih Kak. Oh, tidak. Hanya nanti Oh, iya. sendiri. Tapi itu Kak pernah Kak dengar, baca apa dengar ya waktu itu kayak psikologi remaja kalau itu usia remaja sebenarnya remaja itu lebih mau dengar temannya daripada orang tua atau gurunya gitu. Jadi lebih baik tuh dikasih masuk informasi atau saran ke remaja lewat temannya, bukan lewat orang yang lebih tua karena kayak terpental di buit deh. Bagaimana Kak? Nah, itu salah satu alasannya diambil konseling kelompok. Hmm. Kalau kita face to face individu, apalagi yang konselornya langsung, cuma konselornya yang lebih apa ya, lebih berpengalaman dari dia, mungkin itu kurang bisa masuk apa yang diberitahukan. Makanya kita pilih konseling kelompok karena nah salah satu cara untuk mengurangi disonansi kognitif itu adalah dukungan dari teman sebayanya, dari teman sebayanya. Itu kayak itu tuh karena ternyata apa kriteria Kak? Santriwati, usianya juga ya. Di kelas 11, Kelas 11 berarti kelas 7, 8, 9, 10, 2 SMA. kelas 2 SMA, Nah, terus terus berpacaran minimal 1 bulan, karena kan mini. liburannya 1 bulan ya. Oh iya. Bisa pernah bertemu Oh, dengan oh pacar baik. itu. Kok Terus bisa ya orang? kognitif. Konseling kelompok. Apa? Kenapa? Kenapa Dika bisa kayak ketemu di luar terus pacaran? Siapa itu? Anak-anak rasa pacarnya tinggi, terus mungkin kebetulan karena Masa-masa kasmaran ya? ABG apa gimana? yang bilang kalau perempuan itu lebih lebih apa ya, lebih cenderung suka curhat ke lawan jenis. Kan kalau laki-laki itu berpikir logika. Ah iya, perempuan persan. Kalau misalnya lagi ada masalahnya cerita ke lawan jenisnya, itu bisa diterima akal saran-saran yang diberikan. Itu ada satu subjek yang alasan berpacarannya itu karena katanya lebih nyaman cowok. Berusaha memberi jawaban yang membenarkan perilakunya Dika. Uh, bukan memberikan keyakinan yang benar. Sibuknya itu cari alasan kono. Pokoknya itu alasannya. Jadi itu Kak benar-benar kayak kita ketemu santri terus dia bilang dia ketemu pacarnya. Itu alasan tak ambil penelitian sampai di Mumas semua tidak pernah Kak waktu paski di Hambur ini untuk ganti topik, ganti variabel bagaimana? Tidak pernah kepikiran pas bongkar proposal itu untuk gantian, tidak, karena memang awalnya kan berawal dari kegelisahan. Saya gelisah kini masa santri. Karena kenapa ya? Kayak dari awal sebagai orang awam yang tidak pernah masuk pondok itu kayak framingnya ini pesantren, masya Allah sekali, gitu loh. Jadi kayak ada yang begitu. Tapi tergantung sih Kak, untuk saya yang pernah mondok, nah Kak, pasti di satu kelompok tidak semua orangnya baik, apapun itu.
kelompok manapun itu gitu kan Kak. Apalagi konsepnya pondok gitu. Itu di pondok biasa juga ada tonji pencuri, apalagi kan ada juga orang yang apa sih, klepto, Ya, ya kan? sekali terdengar kasusnya. Ada Iya, kalau ada yang bilang hilang ini ku, pasti ada kejadian begitu. iya Kak. Dan saya juga pernah alami begitu, temanku klepto karena dia mau curi itu buku matematika, buku catatan matematika, dia pun punya. Gitu kan, Kak. Untuk dia apain gitu. Keinginan dia mengumpul dan memilikinya, betul-betul nih kalau ada penyakit itu kayak, ya tidak masuk di akal. Tidak bisa masuk akal, tapi ya terjadi. Iya, dan maksudku saya pun yang santri atau Kak, apakah di pondoknya itu Kak dia tidak dikasih, kan biasa ada kayak kajian-kajian bilang menghindari zina, jangan berpacaran, atau dikasih tapi ya sudah keinginannya memang mau pacaran dari Ada, bahkan konseling Kak, ada kan Kak? di buku saya lampirkan juga kemarin di buku apanya ya, panduan ya, ada buku panduan tertera sanksinya untuk yang ketahuan berpacaran. Sampai di buku sanksinya. Itu yang salah satu bikin terjadinya sanksi, karena kan memang jelas ada aturan tapi tetap dilakukan. Iya, iya, iya Kak. Jadi tidak lucu-lucu jika kita rasa nih pas kita konseling gimana anak. Lucu banget sebenarnya. Pas mereka disadarkan, oh iya di kak, iya di, gitu. Keluar lagi. Perlu disadarkan kembali. Iya sih Kak. Diingatkan pun tidak mungkin kayak satu kali diingatkan atau satu kali proses itu bisa langsung berubah. Eh, Terus Kak, kesulitan tak dalam proses penelitian tak itu apakah hal yang paling sulit gitu? Yang paling Selain sulit yang pas proposal dihambur-hambur dunia ini. cari subjek ya pastinya, karena agak sensitif. Yang mau mengaku itu kurang. Hmm, Dan ada teman yang pecicilan, ada yang ember. Jadi itu tanya satu orang, ada teman lain yang kan ada kak ini. Biasanya mereka sesirkel juga, yang sering sama-sama keluar saat libur, keluar untuk jalan sama pacarnya, itu yang jadi subjek. berarti ada juga menurutku, ada semua kesalahan santri juga mungkin ada program pondok yang kurang tepat kapan di untuk santri yang libur dan pulang begitu, keluar begitu. Kan pasti orang tuanya mungkin sangat menitipkan kalau libur tidak pulang kampung ya di pondok gitu kan Kak. Itu bukan cuma santrinya. Saya tuh Kak pernah waktu mondok tidak pacaran Kak, cuma ada teman dekatku, dari teman. Cuma karena sampai ketahuan guru, sampai dipanggil itu, sampai di sidang. Tapi karena memang tidak pacaran ya sudah santai aja gitu Kak. Teman lawan jenis. Iya, tak kan maksud pondok Kak, mondok gabung Kak, cewek cowok gitu. Gitu. Jadi kayak kalau ada kegiatan besar bisa ketemu gitu, atau lagi keluar lomba sama dia ketemu gitu. Cuma bukan berdua, pasti pasti ada orang tua, ada ustaz-ustaz gitu sih Kak. Oh kalau ini kan memang jelas pondoknya itu gabung, cuman tempatnya Oh, iya iya Kak. Jadi kalau hukuman begitu kemarin santri apa lucu-lucunya? Hukumannya sanksi itu yang pacaran. Kan pasti susah juga pondok menghukum. Orang pihak laki-lakinya bukan bagian dari pondok. sanksinya apa ya? Lupa. Pokoknya ada dalam buku panduan. Bukan di sidang dua-duanya. Di sidang dua-duanya. Bukan di sidang. Bukan dalam Oh, bukan di bentuk sidang. dua-duanya. Kayak dikasih surat peringatan kayaknya gitu. Ih, nggak ada efek jerahnya, kamu suruh peringatan. Untuk yang orang tua pasti ada efeknya, cuman yang bodoh amat, yang ya tetap jalan. Kan pondok pun kayak kita bilang tadi, menurut tak yang penanam agama yang mendekati zina itu untuk pacaran di pondok kan, tidak semua orang paham itu di pondok. Ada yang malah merasa bahwa pondok itu punishment. Kalau kau tidak sholat, saya kasih masuk pondok. Kan ada yang gitu Kak. Jadi, Ada. karena orang tuanya sibuk, ya sudah dipondokan saja. Gitu kan Kak. Mungkin itu. Iya. Banyak yang bilang juga pondok itu penjara suci katanya. Pernah dengar? Pak, pastilah Kak. Iya, dikekang di mana-mana. Cuma semua yang tadi kita sebut
sanksi-sanksi yang tadi kita sebut benar adanya, dan beberapa itu saya juga pernah lakukan. Ya sudahlah, yang terlalu panjang nanti dinonton orang pondokku, bahaya. Untung lu. Tapi menariknya nih Kak tuh. Eh, Terus Kak, dari tadi kalau misalnya kesulitan tak dari satu setengah tahun ini meneliti itu yang skripsi saja, apa kesulitan paling berat Kak di sini Kak? Paling berat selama meneliti. Iya, dalam proses 1,5 tahun itu ya Kak? Lebih ke niat sih. Oh niat. Niat, ngumpulin niat untuk memulai lagi. Saya tuh orangnya nunda-nunda banget, lumayan nunda-nunda, tapi sekalinya jalan-jalan. Alhamdulillah, tapi kalau dikasih down itu bisa down sekali, langsung down. Susah mengumpulkan niat kembali untuk memulai. Tips Misalnya, apa yang Kak untuk teman-teman yang hilang sekarang juga? Pasti ada teman-teman yang sedang menghilang sekarang dari skripsinya. Bagaimana caranya kembali ke skripsi gitu? memang caranya kembali ke skripsi ini tips buat teman-teman. Iya. Eh, yang pertama ingat UKT tak. Makin banyak nanti dibayar, kalau lama itu utama. Apalagi untuk yang mandiri. Hmm. Terus, Sekarang mandiri 8,5 juta Kak. tuh, Hmm. 85 juta mau dibuang-buang. Nggak ngapa-ngapain itu, ya Allah rugi sekali. Nanti cari kerja, cari gaji yang 8,5 itu susah sekali. Terus apa ya? Ingat orang tua. Kalau yang motivasi utamanya orang tua itu ingat orang tua. Ada orang tua yang menunggu mau lihat Ki di wisuda. Terus apa ya? Biar cepat kerja. Sekali itu kalau kerja bisa, kecuali yang kerjanya bisa sambil kuliah, mungkin gara-gara kerja juga, pasti ada gara-gara kerja. Akhirnya terbengkalai. Tapi kan kalau kerja habis selesai skripsinya itu bisa lebih plong, bisa lebih fokus ke kerjaan. Jadi fokus dulu selesaikan skripsinya. Dan skripsi di kerja-kerja itu siapa mau selesai? Ada yang bisa selesaikan kalau bukan kita sendiri. Jadi kerja Mi, yang menghilang kembali Mi ke kampus. Tipsnya. Ada tips tambahan dari Kak Kiki. Tipsnya minta KR jadi pembimbing. Pasti dicet terus sama KR. Kak Kiki juga ini kan 7 tahun tapi dia kerja, cepat kerja, jadi banyak nilai-nilai plusnya. Cepat merit, cepat kerja. Kan ada juga dari Kak Fahmi lucu. Ada juga bagus di konseling. Uti-uti naik motor terakhir. Mana? Ada di atas status Kak Fahmi sarankan. Oh iya. Ada juga pantun-pantun kakak-kakak di atas. Ya Allah, lucunya deh. Ya. Ada pertanyaan dari Kak Fahmi, Kak. Apa tips tak supaya konsisten menulis penelitian? Kayaknya waktu itu saya nggak bisa jawab karena setelah skripsian belum pernah lanjut lagi penelitian. Karena memang langsung kerja, langsung fokus ke kerjaan, nggak fokus ke penelitian-penelitian lagi. Jadi nggak bisa Kak jawab di kakak. Atau kalau Ais, siapa tuh Ais masih lanjut sekarang? Ais lanjut. Apa tips tak supaya konsisten menulis penelitian? Tips konsisten menulis penelitian. Siapa tahu ada penonton juga yang mau membantu jawab Kak Fahmi. Boleh ya? Coba kita kirim ini. Bagaimana ya? Pertanyaannya dibahas. Ada lagi pertanyaan dari, siapa tahu teman-teman mau menjawab, boleh di kolom komentar. Sambil aja pertanyaan dari Kak Bija. Bagaimana itu proses konseling kelompoknya penelitian tak? Kak Bija juga ini Kak, setauku lagi di pondok Ki. Lagi kerja di pondok. Oh, lagi Ini di pondok. Nah, cari ya, banyak santri tak kayaknya itu yang melenceng. Oh my god. ada tugas tambahan baru tak Kak Wija?
Ini Kak tahu Kak Wija, bagaimana itu proses konseling kelompoknya di penelitian tak? Nah, saya jelaskan ulang. Atau Wijak bisa lihat nanti ya. Iya Kak Wija. Tadi ada Mina, nah runtutkan ke anu ke siar gitu. Ajak Kak R jadi teman penelitian. Baik. Ih Kak R kayaknya cuti deh Kak. Lagi lanjut kuliah. S3. Iya. Kalau setahuku Kak R sama Ibu Eva. Masya Allah, makin banyak nanti dokter-dokter, guru-guru besar. Amin. Kiki, apa tuh? Ada rencana lanjut S2? Kiki, saya daftar CPNS, lanjut S2. Kemarin pilihannya lanjut S2 atau kerja. Akhirnya coba-coba daftar, alhamdulillah lulus. Jadi untuk lanjut S2 dekat-dekat ini kayaknya belum. Karena kalau mau fokus lanjut S2 psikologi, ya harus benar-benar cuti. Effort di Kak. Dari psikologi yang bisa sambil kerja kayaknya deh. Tapi ada ya, ada teman-teman yang Setahuku ada temanku Kak malah cuti Ki memang. cuti Untuk S2. Iya cuti Ki memang. itu harus cuti kerja. Iya. Halo kakak-kakak semua, ini Kak Emil ya. Ya Allah, banyaknya kakak-kakak bergabung. Wow. Ini Kak Bija pasti banyak sekali pertanyaannya, tapi kenapa ya tidak bisa bergabung? Dari tadi saya undang terus tentang bagaimana dunia santri update sekarang pas Kak Bija tahu itu. Saya kan lama mitoka 10 tahun yang lalu, Ji. Tapi sama masih sama kasusnya, masih dapat kasus yang serupa dengan penelitianku. Saya Kak, Ada memang nih. ih, lagu lama itu Kak. Tahu. Iya, lagu lama. Tidak Nggak direstui. direstuin Kak Bija bergabung. Iya, iya. Serunya nih pembahasan. Hmm. Terus teman-teman kalau ada mau bertanya silahkan di kolom komentar gitu. Nah, Ais berpunya, deh sudah mata di pengakuan dosa bilang teman. Ya udah orang pacar-pacaran masih anak-anak. Pemeran utama di Kak Kiki. Kiki sudah di sini. Sudah Kak. Episode bulan Januari kayaknya Kak Kiki. Katami sudah, pokoknya angkatan tak banyak. Terus Kak, kalau misalnya dari penelitian tas sendiri, ada ndak kekurangan yang bisa jadi bahan lanjutan kalau ada teman-teman yang mau meneliti dengan tema yang sama? Untuk tema yang sama, Banyak ya? sebenarnya studi kita bisa nggak jadi speaker itu saya agak insecure ya. Karena menurutku ini kurang menarik. Mungkin hanya kegiatanku sendiri. Itu. Jadi kalau ditanya untuk adik-adik yang sedang mencari tema skripsi, sedang mencari masalah, itu coba lebih peka ke sekitar tak. Karena biasanya itu berawal dari sekitar tak, jadi mungkin ada masalah-masalah yang butuh diintervensi atau yang mau kepoi, kenapa bisa terjadi, itu bisa jadi penelitiannya. Karena kalau ini apa ya, mau dijadikan penelitian lanjutan itu mungkin bisa dicari untuk intervensi lainnya, jenis intervensi lain yang bisa digunakan. Terus apa ya? Untuk kekurangan-kekurangan di sini kemarin ya lumayan untuk cari referensinya itu kurang yang terkait ini karena untuk disonansi kognitif itu ya memang sekedar gambaran. Awalnya kan memang sekedar gambaran disonansinya yang mau saya cari. Di belakangnya terus disuruh cari intervensi itu lumayan. Ya, menghubung-hubungkan teori itu lumayan susahnya. Jadi mungkin belakangan banyak lagi teori-teori yang muncul yang bisa digunakan. Terus apa ya? Untuk panduan konseling kemarin itu salahnya saya adalah
tidak divalidasi dengan baik, kurang divalidasi sehingga subjektivitasnya konselor itu bisa sangat berpengaruh. Karena panduannya itu kemarin tidak sempat divalidasi, tidak sempat atau saya memang tidak validasi. Itu kemarin salah satu yang menjadi kekurangan. Terus yang sempat ditanyakan kemarin pas ujian akhir itu hasil rekaman proses konselingnya. Itu juga saya tidak sempat rekam. Itu juga salah satu kekurangan penelitian kemarin. Untung udah disuruh ulang lagi Kak, nauzubillah min dzalik. Cukup stres nih dengan itu semua. Hilang misalnya dari kampus. Tapi tuh Kak, masa bilang kita tadi insecure dengan penelitian tak? Padahal ini kayak relate dengan banyak orang Kak. Apalagi tadi bilang Kak, ini kasusnya sebenarnya lagu lama ini Kak. Banyak orang yang alami. Apalagi yang kalau misalnya Kak, dia bukan dari awal SMP di situ, di pondok itu. Pondok kan 6 tahun ya Kak, SMP SMA. Dia dari SMA. Kebetulan waktu itu saya SMP mondoknya Kak. SMA. Jadi mungkin ada pacar dari SMP-nya. Terus dia masuk pondok, ya kan bisa berlanjut tetap hubungannya Kak. Gitu loh. Maksudku agak greget Kak pas bilang insecure karena banyak orang yang relate dengan ini. Justru karena lagu lama tuh banyak nih yang ternyata memang baik. Setelah meneliti, saya baru sadar ternyata ini sudah agak lumrah terjadi. Dan saya baru tahu. Iya, lumrah terjadi, cuma untuk jadikan ke bahan penelitian dengan hubungkan ke variabel psikologi itu kan enggak Kak. Saya malah kayak, apa saya kalau mau sekolah lari ke sosial saja ini ke sini ya. Ya, Malah kayak, aduh, saya cinta banget perkembangan Kak, baru gara-gara kita ini kayak, aduh, tergoyahkan Mak. Ais. Ambil semua Mi. Jangan dong, harus fokus satu biar jelas tujuannya. Work Ais perkembangan. Iya Kak, kena perkembangan anak-anak. Jadi kemarin Cuma perkembangan. Iya, tentang anak autis. Jadi bertanya kan nanti kayak terbalik ini siapa? Cuma tuh kalau dari saya tadi kan ini memang ada pertanyaan khususnya mini sih ya iya di sini kayak kalau misalnya lanjutan karena ini kan salah satu bentuk kalau misalnya kan banyak jadi kalau misalnya bicaranya meneliti tuh Kak setauku dan beberapa kakak yang saya sudah undang di sini relate dengan baiknya ada orang yang paham tentang penelitian tak juga yang bisa diajak diskusi di luar pembimbing. Rasanya kalau punya teman sebaya tak yang variabelnya sama dan bisa jadi bahan sharing itu akan lebih mempermudah toh Kak toh. Jadi itu Mi kenapa setiap mau di akhir episode ini sih ya pasti ada pertanyaan gimana kalau penelitian selanjutnya. Siapa tahu ada adik yang memang tertarik dengan variabel itu, mau melanjutkan dan bisa langsung bertanya di kakaknya gitu Kak. Itu Mi tadi kenapa kayak, kenapa kayak insecure gitu. Kak Wija, relate apalagi untuk teman-teman psikologi yang di dunia pendidikan. Orang pendidikan ini. Ada Wija di pesantrennya. Gak dicari, diam-diam. Tapi Kak, tidak ada informasi lain yang kita dapat yang lucu, variabel lain ketika konseling gitu selain pacaran atau sesuatu yang ternyata kita dapat. Ternyata ada hal aneh begini loh yang terjadi di dunia santriwati. Karena kemarin fokusnya ke tema itu, jadi biar fokusnya ndak ambiar, saya di situ. Tanya-tanya. Oh di situ juga. Ayah berputar ya. Kayaknya ini akun reuni deh. Orang pada reuni semua di kolom komentar. Teman-teman mau Carla. Oh iya, besok Carla. Oh, besok. Selamat hari psikologi. Hari lahir psikologi. Ya besok pembukaan kayaknya. Terus nanti kegiatannya tanggal 28 setahu Kak. 28. Lusa. Minggu. Ih, hari Minggu, Ji. Jadi datang, Maki. Lupa. Berapa tahun nggak ngampus. Kiki. Wija kayaknya.
Center-centeran Center-center. hijau. Ih, ih. Tapi untuk teman-teman tuh yang tentang santriwati, kayaknya mau Kak sarankan juga, kayak kalau misalnya kalian dapat kayak klepto, ada itu nah maksudnya. Klepto kan ada satu dari berapa orang, sedangkan santri itu berapa ratus orang. Terus berpacaran, kenapa nggak berpikir kayak ke, itu kan pondok cewek saja, LGBT. Kan Ah, ada, itu juga lagu lama. Terlalu aneh dan Ki menurut tak? kita mau wija. Betul-betul jadi ajang reuni nih saya, iya. Terus Kak, apa harapan tak untuk penelitian tak ini? Harapanku eh, kan ini sudah dipublikasikan atau enggak ya? Untuk pondok pesantrennya ya terutama bisa lebih tegas ke santri, bisa lebih meskipun sedang libur atau lagi di luar santrinya itu bisa tetap dalam pantauan biar enggak terjadi yang seperti ini. Terus apa ya? Jangan Ki bilang kita buka skripsi itu Kak. Buat enggak lah, gimana Oh membuat iya, karena KS suara-suara kertas. dari skripsi? Oh, apa ya? Itu sih yang utama tuh untuk santri sama pesantrennya. Santri itu bisa lebih bertanggung jawab dengan perannya sebagai santri, ya, karena harapannya masyarakat pasti yang kayak harapanku sendiri sebagai masyarakat itu santri memberikan contoh yang baik, yang bisa betul-betul menjalankan nilai-nilai yang sudah dipelajari di pesantren. Karena kalau santri saja sudah kasih contoh seperti itu, bagaimana yang di luar? Gitu. Terus itu ya kembali uh, tetap pasti untuk orang tua juga uh, untuk orang tua yang sudah mempercayakan anaknya mondok itu juga tetap harus dipantau ketika pulang. Terus apa ya? Ya itu sih terutama untuk santri dan pondok pesantrennya. Karena untuk peneliti selanjutnya tadi sudah ya saran-sarannya itu sih. Iya, ya sih Kak. Kalau maksudnya mungkin orang tua jangan karena di pondok anaknya terus langsung lepas tangan full begitu. Pondok, ya, Kak. Terus Kak, makna yang apa makna yang kita dapat dari penelitian tak sendiri gitu ke kitanya? Kalau ke sayanya apa ya? Di dalam prosesnya itu eh, harus tetap apa ya? Kembali ke diri sih sebenarnya masing-masing karena meskipun dia santri tapi kan sesama muslimah itu harus tetap sadar kalau nilai-nilai yang selama ini kita yakini itu harus tetap dipegang teguh karena ketika melenceng itu anggapannya orang-orang ya pasti seperti anggapanku ke santri ini gitu Pada umumnya. pada umumnya. Jadi kembalikan ke diri apa yang diberikan ke orang lain itu juga kita aplikasikan ke diri sendiri. Kalau tips Kak untuk menghindari kejadian pacaran, santriwati berpacaran itu ada nggak Kak? Tipsnya karena kemarin beberapa yang sudah diwawancara itu alasannya adalah merasa kesepian karena temannya itu Ji mau cari hiburan itu mungkin bisa lebih ke apa lagi ya cari teman yang lebih sefrekuensi meskipun itu teman perempuan pasti ada temannya yang sefrekuensi mending cari temannya yang seperti itu daripada cari hiburan di luar terus ya itu sih tipsnya karena kemarin rata-rata itu mau cari hiburan atau sekedar apa ya sekedar penasaran. Jadi mungkin kalau ada waktu luangnya istirahat, lebih menghabiskan waktunya untuk keluarga, karena kan lama di pondok, daripada keluar jalan-jalan sama lawan jenisnya yang sudah jelas mereka yakin itu salah, mungkin itu lebih bisa fokus ke mengembangkan diri,
untuk lebih melakukan aktivitas yang lebih positif lah. Tuh. Hobinya yang hobi-hobi di olahraga, baca, baca. Eh, Sebelumnya saya akhiri Kak, ada nggak mau kita sampaikan untuk teman iya gitu, yang sedang menulis skripsi? Untuk teman-teman yang sementara meneliti, tuh semoga tetap fokus dengan penelitiannya. Kalau ada kendala itu jangan disimpan sendiri, cari temannya yang mungkin seperti yang tadi Ais bilang, setema atau mas banyak sekali untuk teman-teman yang sekarang meneliti banyak sekali referensinya. Silahkan dicari, sangat banyak. Mungkin kalau ada kendala bisa ditanyakan ke teman-temannya, bisa tanyakan ke dosen-dosen. Kalau kurang motivasi, ingat kembali tujuan awalnya kuliah itu apa. Ingat kembali sudah berapa banyak yang dihabiskan waktu, sudah berapa banyak yang dihabiskan uang untuk proses skripsi itu. Jadi tetap fokus. Dan ingat, ada toga yang menanti. Amin, gitu ya teman-teman sekalian. Karena ini Kak sekarang lagi angkatanku terakhir. Saya nih penghuni tertuanya di psikologi, angkatanku penghuni tertuanya gitu Kak. 2016, Ais? Iya Oke, Kak, tahun. iya. Oh iya, 17. Alhamdulillah temanku yang belum tuh 20-an Mami, maksudnya lumayan lah, lumayan di Presmi. Maksudnya dari tahun ke tahun toh Kak. Tapi semua, Ya, proses skripsi, semua itu. iya. Selesai nih semua proposal gitu. Dari sebelum Ramadan kayaknya selesai semua proposal. Ah, bisa. Pasti bisa. Iya. Sekalipun banyak nih yang bilang bikin saja surat pindah. Tidak menyelesaikan masalah. Iya sih, belum tentu di kampus selanjutnya akan selesai kalau gitu. Oke, makasih banyak Kak Siar sudah mau meluangkan waktunya. Semoga kalau misalnya lanjut pendidikan Ki, amin. Meneliti lagi, mau Ki lagi diwawancarai, diganggu lagi waktunya. Oke, sebelumnya mohon maaf juga untuk semua audiens kalau saya ada salah kata, ada salah apa ya, salah pica atau salah asumsi, ya mohon dikoreksi nanti di kolom komentarnya. Ini di save, Iya, ini. di save. Mohon Iya, di nanti. komentar. Dari Apa tuh? Ice juga ya. Ice juga. Oh, no. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah yang nonton apalagi dari awal sampai akhir, yang nimbrung-nimbrung di kolom komentar, Kakak Kiki dan semua kakak-kakak lain, Kak Wija. Aduh, Kak Wija tidak bisa ikut, kayaknya ada masalah jaringan apa-apa ya, Kak. Tidak bisa ikut gabung sama kita hari ini. Terima kasih tetap bergabung di kolom komentar. Kak Lela, Kak Fahmi, makasih sudah komentar lucu-lucunya di tengah di tengah-tengah live kita. Makasih semua kakak-kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sarannya boleh disampaikan di kolom komentar atau DM. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.